Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, untuk membersihkan waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Salman Abbas dari Fakultas Agama Islam, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Mukhrid Siddiqi, dengan tema ataupun judul yang saya akan bawa insyaallah tentang pengumpulan Al-Quran. Baik, langsung saja. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Maka pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi itu berlangsung dalam beberapa tahap. Jadi dalam 23 tahun itu ada beberapa proses ataupun beberapa tahap yang ada urutannya. Yang pertama itu adalah pewahyuan Al-Quran secara lisan dan hafalan. Nah, Al-Quran itu kan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Maka para sahabat itu mendengarkan, kemudian menghafalnya, dan terakhir adalah mengamalkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau itu mendorong para sahabat untuk menghafal dan juga untuk mempelajari Al-Quran. Maka ada beberapa para sahabat seperti Zaid bin Thabit atau Ubay bin Ka'ab atau ada Abdullah bin Mas'ud, yang mereka itu dikenal sebagai penghafal Al-Quran yang sangat ahli. Kemudian yang kedua itu adalah penulisan Al-Quran di media sederhana. Yang kedua itu adalah penulisan Al-Quran di media sederhana. Nah, selain menghafal, beberapa sahabat juga menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memiliki juru tulis wahyu, yaitu salah satunya ataupun diantaranya yaitu Zaid bin Thabit. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di media sederhana, seperti pelepah kurma, kulit binatang, tulang, ataupun batu. Nabi Muhammad SAW sendiri juga mengarahkan penulisan ayat Al-Quran agar sesuai dengan urutan yang diwahyukan. Itu adalah poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga itu adalah pengaturan dan pengumpulan sebagian ayat. Walaupun wahyu turun secara bertahap, Nabi Muhammad SAW telah mengatur urutan ayat dan surah berdasarkan petunjuk malaikat Jibril. Setiap Ramadan, Nabi bertadarus ataupun membaca Al-Quran dengan Jibril untuk meninjau ulang hafalan dan susunan ayat Al-Quran. Kemudian lanjut ke poin yang keempat, yaitu belum ada pengumpulan dalam bentuk mushaf. Maka pada zaman Nabi itu belum ada pengumpulan dalam bentuk mushaf. Al-Quran itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf yang utuh pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini dikarenakan wahyu terus turun hingga Nabi wafat. Setelah wafatnya Nabi, maka para sahabat itu khawatir akan hilangnya hafalan Al-Quran karena beberapa penghafal gugur pada ketika perang Yamamah. Hal ini mendorong Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dengan demikian, meskipun pada masa Nabi Al-Quran sudah dihafal dan juga ditulis sebagian, maka proses pengumpulan dalam bentuk mushaf resmi baru dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka pada kesimpulannya yaitu tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu adalah adanya proses pewahyuan yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun sebagaimana tadi yang telah disampaikan ketika di awal. Kemudian proses yang kedua itu ada penghafalan oleh para sahabat. Nabi menginstruksikan para sahabat untuk menghafalnya. Kemudian juga ada penulisan ayat, dituliskan di media-media sederhana, ya tadi seperti ada di batu, pelepah kurma, ataupun di daun dan lain-lain. Dan kemudian adanya juru tulis wahyu, yaitu salah satunya yang paling populer adalah Zaid bin Thabit dan lainnya. Kemudian susunan ayat pada masa Nabi, ketika penyusunan ayat dan surah itu berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi dan malaikat Jibril. Maka ketika itu Nabi Muhammad tuh selalu mengaji tadarus setiap bulan Ramadan.
Nabi mengecek hafalannya dengan malaikat Jibril setiap tahun sebagai bentuk verifikasi. Kemudian juga ada tantangan pasca wafatnya Nabi. Maka pada ketika perang Yamamah, khalifah itu mereka khawatir, dan memang ketika di perang Yamamah banyak sekali sahabat yang menghafal Al-Quran itu gugur ataupun syahid di fisabilillah. Maka banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Maka dengan ini kekhawatiran kehilangan Al-Quran itu terjadi. Khalifah Abu Bakar merasa perlu mengumpulkan ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan yang resmi. Nah, maka setelah itu pengumpulan pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau itu inisiatif untuk meminta Zaid bin Thabit memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga ada metode pengumpulan, yaitu mengumpulkan tulisan ayat dan mengonfirmasi dengan para penghafal Al-Quran. Dan kemudian hasil akhirnya mushaf pertama yang disimpan oleh Abu Bakar kemudian juga diwariskan ke Khalifah Umar dan Hafsah binti Umar. Dan kemudian setelah pada masa Abu Bakar, penyebaran mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Apakah ada perbedaan dialek-dialek dan kekhawatiran ataupun perpecahan pada zaman itu? Munculnya variasi bacaan di wilayah Islam yang sangat meluas. Kemudian juga ada standarisasi mushaf. Khalifah Utsman, beliau itu memerintahkan pembuatan beberapa salin mushaf berdasarkan mushaf Hafsah. Dan kemudian yang terakhir itu adalah pengiriman mushaf ke daerah-daerah, dikirim ke berbagai kota dan membakar mushaf yang berbeda untuk mencegah perbedaan. Demikianlah presentasi ataupun tugas ataupun amanah dari mata kuliah Sejarah Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Mukhrid Siddiqi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.